Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, program studi D4 Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang. Kami akan menjelaskan mengenai permasalahan software dan bahasa pemrograman untuk memenuhi tugas dasar teknologi informasi. Dengan anggota, yang pertama, Aldo Dwi Saputra, 0% 3, Farah Ulia Rosdiana, 0% 10, Laila Hoirunisa, 0% 21, Rizkyana Zuleika, 0% 26, dan saya sendiri, Sania Mutiara Angelin, 0% 29. Materi yang pertama mengenai permasalahan software akan dijelaskan oleh Rizkyana Zuleika. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan software. Yang pertama, ada troubleshooting pada software. Yang pertama, komputer tidak bisa diinstal software. Solusinya yaitu yang pertama, pastikan Anda login sebagai administrator, bukan user. Yang kedua, cek apakah software atau perangkat penyimpanan software yang diinstal dalam keadaan baik dan tidak korup. Yang ketiga, lihat apakah syarat sistem terpenuhi untuk menginstal software yang akan diinstal. Yang kedua, komputer lambat pada saat startup. Hal ini karena banyaknya program yang dijalankan. Solusinya, yang pertama, masuk menu startup, lalu klik start dan run. Yang kedua, pada jendela run, ketikkan misconfig, lalu tekan OK. Yang ketiga, pada jendela System Configuration Utility, dan klik tab Startup. Yang keempat, matikan program yang tidak perlu pada menu Startup, lalu klik Apply, dan klik OK. Yang ketiga, ada data hilang ataupun terhapus. Solusinya yaitu yang pertama, periksa data pada kotak sampah atau recycle bin. Yang kedua, jika data ada pada kotak sampah, klik kanan pada data, lalu klik Restore. Yang ketiga, jika data tidak ada pada kotak sampah, gunakan software pengembali data hilang, seperti data back, unraised, ataupun easy recovery. Yang keempat, pesan error unmountable boot volume. Pesan ini disebabkan file boot ini hilang. Solusinya yaitu yang pertama, lakukan booting dari CD Windows. Yang kedua, setelah sampai pada Welcome to Setup, tekan tombol R. Pilih Windows yang akan diperbaiki. Lalu muncul DOS prompt dan ketik CHK, DSK, atau P, lalu tekan Enter. Yang kedua, monitor menjadi gelap saat loading Windows. Gejala setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor. Lampu indikator di panel depan menyala. Lampu indikator monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara beep di speaker. Solusinya, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel keyboard atau mouse, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Lalu lepas semua skrup penutup casing, keadaan casing terbuka, silahkan lepas komponen lainnya, seperti kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, floppy. Hati-hati. Lepas juga card yang menempel pada M-board seperti VGA, sound, atau card lainnya. Yang ketiga, ada permasalahan lupa password BIOS. Solusinya yaitu cabut baterai CMOS pada CPU atau dengan cara mencoba menebak beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS, misalkan AMI dan Award. Permasalahan keempat yaitu CPU sering hang. Beberapa faktor sebabnya adalah bad sector di hard disk, ada virus, ada masalah di hardware, M-board kotor atau rusak, cooling fan perputaran fan-nya sudah lemah, dan power supply tidak stabil. Permasalahan kelima ada produsen motherboard
atau MB tidak diketahui. Solusinya yaitu yang pertama, buka casing, lalu cek CPU. Biasanya sebuah MB memiliki label produsen yang sekaligus berisi spesifikasi tipe MB-nya. Lalu yang kedua, lihat pada manual book. Yang ketiga, cari data MB lewat internet. Lalu cocokkan ID yang tercetak pada stiker board dengan daftar yang terdapat pada situs tersebut. Lalu cari daftar nomor ID yang dikeluarkan oleh lembaga perizinan untuk perangkat elektronik di Amerika. Dan yang terakhir, gunakan software analisa seperti Sandra 99 dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan yaitu saya 6 komputer yang disebabkan software memory crash. Maka yang pertama harus dilakukan tekan CTRL plus AL plus kemudian share kontaks pada not responding. Selanjutnya tekan tombol pada CPU. Jika disebabkan oleh hardware, maka memiliki konflik. Maka yang harus dilakukan, yang pertama, install ulang Windows, kemudian reinstall, lepaskan dulu hardware yang baru. Kemudian setelah itu, jalankan fasilitas add new pada hardware yang terdapat pada kontrol panel. Masalah ketujuh, mengenai menambah perangkat hardware baru, tetapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Kemungkinan besar BIOS yang ada pada komputer ataupun laptop tersebut sudah kuno, sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru. Maka segera untuk update BIOS. Kemudian permasalahan selanjutnya, permasalahan ke-8, mengenai komputer hidup tapi tidak bisa booting. Saat komputer seperti itu, maka harus mengenali terlebih dahulu bunyi bipnya. Jika bip pertama kali saja, maka kondisi komputer itu baik. Jika bip satu kali yang problem, jika kali panjang 3 kali pendek, kerusakan terjadi di VGA. Sedangkan bip 1 kali panjang dan 2 kali pendek, maka terjadi kerusakan di dalam PAI. Jika bip terus, maka akan di mode memori, memori view. Cek di firmware dia seperti Sysoft Sanda, PC Marco 5, dan lain-lain. Permasalahan selanjutnya mengenai memasang prosesor baru tidak terdeteksi. Cek apakah prosesor sudah dipasang dengan benar. Kemudian, cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. Tentang jumper pada prosesor bisa Anda periksa pada manual booknya. Permasalahan terakhir, yaitu permasalahan ke-10, menambah RAM tapi terdeteksi. Kemungkinan RAM yang Anda pasang kompatibel dengan komputer yang Anda, maka cabut RAM tersebut. Kemudian, pastikan slot yang dipakai sesuai, misalnya SDRAM memiliki slot yang hampir sama dengan RDRAM, tetapi RDRAM tidak bisa terdeteksi meskipun bisa terpasang pada slot jenis SDRAM. Kemudian, mengenai bahasa Python akan dijelaskan oleh Farah Uliana. Ya, yang pertama mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman merupakan himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Next.
Kemudian fungsi pemrograman. Fungsi pemrograman yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contoh, kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Contoh bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah untuk membuat aplikasi game, antivirus, web, dan teknologi lainnya. Next. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, Object-Oriented Language seperti Visual DBase, Visual Foxcro, Delphi, dan Visual C. Yang kedua, High-Level Language seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga, Middle-Level Language seperti bahasa C. Dan yang terakhir, Low-Level Language seperti bahasa Assembly. Next. Kemudian ada tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa dibagi menjadi 3, yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa Basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan PHP. Bahasa tingkat menengah disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C. Yang terakhir ada bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia, contohnya bahasa assembly. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi. Generasi ke-1 yaitu machine language, generasi kedua yaitu assembly language, generasi ketiga yaitu high-level programming language, contohnya C dan Pascal, generasi keempat 4GL atau Fourth Generation Language, contohnya SQL. Generasi kelima, Programming Language Based Object atau Oriented dan Web Development. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai macam bahasa pemrograman akan disampaikan oleh Laila Hoirunisa. Silakan. Terima kasih moderator. Macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java. Bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Netscape. Saat ini kebanyakan digunakan pada pengembangan web agar lebih interaktif dan menarik. Yang kedua ada C, yang merupakan bahasa pemrograman tertua yang dikembangkan dari sekitar tahun 90-an oleh Dennis Ritchie. C menjadi dasar mempelajari bahasa pemrograman yang lain, karena bahasa C merupakan indukan dari bahasa pemrograman lain seperti C#, Java, C++, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada PHP. Bahasa ini pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lathrop. Banyak digunakan di Indonesia karena gratis dan merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website yang dinamis. Yang keempat ada Visual Basic, yang merupakan keturunan dari bahasa pemrograman Basic. Bahasa ini dikembangkan oleh Microsoft, yang menawarkan ide visual dalam pembuatan software. Visual Basic dikembangkan untuk membuat software-software berbasis sistem operasi Windows. Selanjutnya ada Python. Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python dapat membangun aplikasi berbasis web maupun mobile. Bahasa ini cukup mudah bagi pemula karena mudah dibaca dengan sinteks mudah dipahami. Python digunakan oleh Instagram, Pinterest, Erdio, dan para pengembang Google, Yahoo, serta NASA. Yang keenam ada C++. Bahasa ini pertama kali dikembangkan oleh Ernest Strupp. C++ merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. C++ berorientasi pada objek di mana permasalahan dibagi ke dalam kelas-kelas. Penggunanya seperti Adobe, Firefox, maupun WinApp. Next. Selanjutnya ada JavaScript. Bahasa ini dikembangkan oleh The Green Project pada tahun 91 oleh
Sun Microsystem Oracle. Kelebihannya yaitu bisa berjalan di sistem operasi yang berbeda-beda, termasuk dalam pemrograman OPP atau pemrograman orientasi objek. Bahasa ini memiliki library yang lengkap. Selanjutnya ada C#. Bahasa ini dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa ini merupakan gabungan prinsip dari C dan C++. C# banyak digunakan untuk membangun software yang menggunakan platform Windows. Yang terakhir ada Bosky yang diluncurkan pada April 2019 oleh Microsoft. Bahasanya lebih sederhana dan mudah dipahami, baik oleh programmer maupun komputer. Sebenarnya bahasa ini masih berada dalam tahap pengembangan dan belum sempurna penerapannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai proses pembuatan program akan disampaikan oleh Aldo. Silahkan. Proses pembuatan program. Menulis kode sumber pada teks editor misalnya, Notepad, kemudian mengubah menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses mengubah kode sumber atau score code menjadi bahasa machine language ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi. Yang pertama, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, lalu dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan atau menggunakan program compiler. Yang ketiga, program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Keempat, bahasa menggunakan teknik kompilasi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan banyak lagi. Yang kedua, interpretasi atau interpretation, membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Kedua, jika ditemukan kesalahan penulisan, maka di baris kesalahan program akan dihentikan menggunakan program interpreter. Ketiga, pada teknik interpretasi tidak akan dihasilkan program standalone. Artinya untuk menjalankan program kita harus mempunyai kode sumber sekaligus interpreter program tersebut. Keempat, bahasa yang menggunakan teknik interpretasi, misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Kompilasi sekaligus interpretasi. Contoh, penggunaan bahasa Java. Kedua, pembuatan bahasa Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bytecode. Ketiga, untuk menjalankan bytecode tersebut membutuhkan Java runtime atau Evergreen JRE sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut. Meskipun setiap bahasa program dibuat untuk membuat program, namun setiap bahasa dibuat dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya membuat drive hardware tidak bisa menggunakan bahasa Visual Basic karena ia berbasis sistem. Bisa gunakan bahasa C atau assembly, contohnya sistem operasi Linux dan yang open secure. Jika melihat kode sumbernya akan menemukan bahwa Linux dapat menggunakan bahasa C. Sedangkan untuk program desktop, kita menggunakan Visual Basic. Bahasa tersebut dirancang oleh Microsoft untuk pemrograman desktop dengan tampilan GUI yang memukau. Terima kasih. Waktu saya serahkan pada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, materi, maupun yang lain, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.